Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan membaca buku Scripting the Life You Want. Manifest Your Dreams with Just Pen and Paper. Royce Christine, foreword by Mitch Horowitz. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai membaca buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Skrip kehidupan kamu ingin. Seperti karya seni yang indah, Anda dapat membuat dan mendesain hidup Anda sendiri. Menuliskan kehidupan yang Anda inginkan adalah langkah yang kuat untuk mewujudkan perjalanan hidup yang indah bagi diri Anda sendiri. Ada kekuatan luar biasa dalam kata-kata. Menuliskan kehidupan yang Anda inginkan akan memandu Anda mengubah cara berpikir Anda, cara Anda berbicara, dan dalam prosesnya mengubah hidup Anda. Buku ini adalah langkah pertama dalam menulis langkah untuk kisah hidup yang indah, menghayati dan menyukainya. Brian Baltazar, pembawa acara televisi nasional, mantan co-produsen eksekutif dari Pandangan dan eksekutif masa lalu produsen Today Show dan House Hunter. Kita semua tahu apa yang harus kita lakukan setiap hari untuk menetapkan tujuan, dan buku ini dengan semua dorongan semangat Royce benar-benar membuat Anda ingin melakukannya. Royce benar-benar berhasil menjelaskan bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup tanpa kekakuan, menuntut agar kehidupan tunduk pada kehendak kita. Ini tentang membiarkan pikiran kreatif kita bekerja untuk kita, ketika kita memimpikan kehidupan seperti apa yang kita inginkan. Dan itu dapat dilakukan dengan latihan menulis yang sudah dilakukan dan menyenangkan, yang mudah dilakukan dan menyenangkan. Buku ini spiritual dalam cara terbaik karena penuh dengan nasihat semangat dari dalam jiwa manusia. Jane Kirkman, komedian terbaru dan New York Times, penulis Saya Hanya Bisa Melindungi Diri Sendiri. Menulis kehidupan yang Anda inginkan adalah buku pegangan yang tak tertahankan untuk mewujudkan impian Anda. Royce adalah pemandu yang menarik, menyenangkan, dan memotivasi, membantu Anda pergi dari tempat Anda berada sekarang ke tempat yang Anda inginkan. Joel Fotinos, penulis dari Berpikir dan Tumbuh Kaya, buku kerja. Royce Christine telah melakukan hal yang mustahil. Dia menulis instruksi manual yang tidak bisa Anda letakkan. Ini memukau, menyentuh, menarik, dan seringkali tertawa terbahak-bahak. Oh, dan jika Anda seorang yang tua dalam mewujudkan, atau Anda berpikir seluruh hukum ketertarikan adalah omong kosong, tetapi rasa ingin tahu Anda telah menguasai Anda, buku ini adalah untuk Anda. Royce entah bagaimana berhasil membuat seluruh perjalanan itu menyenangkan, dapat dilakukan, dan berani saya katakan praktis. Apapun yang terjadi, Anda akan menikmati kisah-kisahnya yang menarik dan cara dia menceritakannya, dan siapa tahu Anda mungkin mendapatkan keinginan Anda dalam prosesnya. Orfeh, penyanyi, penulis lagu, dan nominasi Tony, bintang Broadway Pirang Hukum. Royce mengilustrasikan konsep terdepan yang terkait dengan manifestasi dan hukum ketertarikan menjadi sebuah mahakarya yang sederhana dan elegan, yang memberi pembaca alat sederhana untuk mewujudkan keinginan menjadi kenyataan. Benar-benar luar biasa. Amy Wauchope, pencipta channel YouTube Star Seeds 11.211. Buku ini adalah sumber yang tak ternilai bagi para pemimpi dimanapun. Royce memberi pembaca panduan cara yang benar tentang cara mewujudkan tujuan Anda menjadi kenyataan. Buku ini akan membantu orang menjalani kehidupan terbaik mereka. Tom D. Angora, meja drama 3 kali, nominasi dan penghargaan Alliance of Broadway winning New York film berbasis dan produsen teatrik. Ingin percaya itu, jadikan itu kenyataan. Teknik sederhana Royce akan membantu Anda menjadi pahlawan dalam cerita Anda sendiri selama sisa hidup Anda, menegaskan dengan luar biasa dan tepat apa yang dibutuhkan dunia.
Emma Kennedy, pemenang penghargaan penulis dan penulis hal yang kami tinggalkan unsaid. Kata pengantar, kekuatan satu latihan sederhana. Mitch Horowitz. Selama bertahun-tahun, saya terpesan dengan pamflet kecil dari tahun 1920-an yang berjudul It Works. Anda mungkin mengetahuinya. Penulis yang mengidentifikasi dirinya hanya sebagai RHJ. Dia adalah seorang eksekutif penjualan Chicago bernama Roy Herbert Jarrett. Menentukan proses berikut untuk mencapai hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup. 1. Tuliskan keinginan Anda. 2. Pikirkan daftar Anda terus-menerus. 3. Tetap diam. Tidak memberitahu siapapun yang Anda akan lakukan. Kemudian bersyukurlah ketika keinginan Anda tiba. Saya menganggap diri saya di antara generasi pembaca yang menganggap pamflet Roy setebal 28 halaman terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kecuali satu fakta yang mengganggu. Itu benar. Saya telah menulis tentang Roy, metodenya dan mengapa mereka berhasil atau tampaknya selama bertahun-tahun mereka tidak pernah cocok sampai sekarang. Royce Christine, aktor, penulis, sutradara, dan pencari metafisik seumur hidup, memberi saya latihan suatu hari yang cukup mengejutkan dan cukup menarik untuk dicoba. Saya tidak pernah bisa membayangkan berapa banyak Royce latihan akan berarti bagi saya dan seberapa cepat efektivitasnya akan terasa. Itu terjadi seperti ini. Royce dan rekannya Solly mentraktirku dalam perjalanan sehari ke Disneyland. Aku belum pernah mengunjungi kerajaan sihir dan sangat ingin menghabiskan beberapa jam kami sebanyak mungkin. Aku harus kembali ke LA malam itu. Itu adalah hari musim gugur yang panas dan tempat itu penuh sesak, bahu-membahu. Namun kami melewati garis, naik wahana populer 2 kali dan menutupi taman hampir sejauh melihat dan melakukan semua yang kami inginkan. Kami kembali ke jalan pada pukul 17.00. Itu aneh. Tidak mungkin, dan semuanya benar. Kami punya gambar untuk membuktikannya. Selama perjalanan angin puyuh ini, Royce menjelaskan kepada saya metode mencatat hari seseorang yang telah dia dan Solly gunakan. Dalam kesederhanaannya, saya menemukan mirip dengan pendekatan Roy Jarrett. Tetapi apa yang dijelaskan Royce lebih jelas, tepat waktu dan terperinci. Dan di atas segalanya, itu terbukti efektif, lebih dari efektif, luar biasa. Seperti yang akan Anda temukan dalam buku yang kuat dan ringkas ini, metode penulisan naskah Royce mengharuskan Anda menuliskan hari ideal Anda terlebih dahulu di pagi hari, seolah-olah itu sudah terjadi. Kemudian di malam hari, tepat sebelum tidur, Anda menulis hari Anda sekali lagi, sebagaimana Anda benar-benar menjalaninya. Seiring waktu, keselarasan antara dua bagian akan muncul. Itu pengalaman saya. Itu menggelegar, luar biasa, produktif, dan mengejutkan. Seperti yang akan Anda lihat, Royce juga menyediakan bentuk skrip jangka panjang dalam buku ini. Tak lama setelah perjalanan Disney kami, Royce mengirimi saya 2 halaman dari jurnal Solly yang mencerminkan hari kami. Versi ideal ditulis di pagi hari saat fajar dan versi forensik ditulis malam itu. Mengikuti peristiwa hari itu, izinkan saya menyatakan ini dengan jelas kecuali satu detail. Melibatkan hadiah yang saya beli di taman. Kedua bagian itu sebenarnya dapat dipertukarkan, tidak mungkin dan nyata. Saya telah dikritik karena mendukung posisi tertentu tentang pemikiran baru, tetapi saya akan mengulanginya di sini karena itu berasal dari hati dan itu akan membantu Anda memahami antusiasme saya terhadap metode Royce. Dalam wawancara saya terbuka untuk hampir semua pertanyaan. Tidak ada yang keluar dari meja, namun ada satu pertanyaan yang saya perjuangkan. Suara-suara baru apa dalam New Thought yang menggairahkan Anda? Jawaban saya hampir tidak ada.
Ada terlalu banyak suara metafisik, baik yang terkenal maupun tidak dikenal, yang menawarkan katekismus, ketidakjelasan, dan vulkanisir ide-ide lama. Saya ingin menyerbu surga, bukan mengatur museum. Tapi metode Roy segar, menarik dan bisa diterapkan. Ini sangat melucuti, hampir tak terbayangkan, sederhana, dan hasilnya luar biasa. Untuk menawarkan hanya satu contoh pribadi, saya mendekati tenggat waktu artikel untuk sebuah majalah nasional yang besar. Saya belum memulai bagian saya dan tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya terhalang, jam terus berdetak dengan paksa. Saya menggunakan latihan scripting dan dalam 1,5 hari saya menulis artikel yang sangat padat, yang menyenangkan editor saya. Ini tidak terjadi, tapi itu dia. Saya telah merenungkan ini sehubungan dengan karya Roy Jarrett dan sekarang dengan karya Royce. Mengapa sesuatu yang begitu sederhana harus berhasil? Sebagian dari jawabannya saya yakin adalah bahwa latihan tertentu membuat kita memilih ide dan kemungkinan dalam pikiran kita dengan cara yang sangat konkret. Mereka mengeluarkan kita dari kebiasaan berpikir dan juga dari lamunan yang tidak aktif, dan mereka mengumpulkan dan memfokuskan energi mental kita dengan cara yang terlalu jarang kita terapkan. Metode Roy sebenarnya menghindari lamunan atau fantasi kosong karena kerangka waktunya yang tetap. Ketika Anda berpikir hanya sekitar 12 jam ke depan, Anda dipaksa untuk berfungsi dalam kerangka keadaan dan kemungkinan Anda saat ini. Anda tidak dapat dengan mudah menulis sesuatu yang terlalu fantastis, menempatkan Anda di benua yang berbeda, dalam kurung pajak yang berbeda, atau dengan publik yang memuja di kaki Anda. Dapat berfungsi untuk memperluas dan membangun keadaan potensial Anda. Latihan 10 hari yang lebih panjang yang akan Anda alami membantu secara bertahap memperluas batasan Anda. Ada realisme bata demi bata untuk pendekatan Royce dan sesuatu yang lebih. Dalam tahun-tahun saya sebagai seorang pencari dan penulis dalam New Thought, saya merasa bahwa kita tidak memanifestasikan peristiwa. Saya percaya sebaliknya, bahwa di tengah berbagai hukum dan kekuatan di mana kita harus hidup, kita mampu melalui perspektif, fokus, gambaran mental, dan pikiran yang diemosionalkan untuk memilih peristiwa dari bidang ketidakterbatasan non-linear. Saya mengembangkan teori ini dalam buku saya The Miracle Club, dan saya tidak akan membahasnya di sini. Cukuplah untuk mengatakan, latihan tertentu yang dibuat dengan baik dan praktis membantu kita memasuki bidang seleksi itu. Beberapa latihan bekerja lebih baik daripada yang lain, menggunakan dan melibatkan jiwa kita dengan cara yang paling produktif. Apa yang akan Anda alami menurut pandangan saya? Pikiran baru, seperti yang sering saya katakan, adalah filosofi hasil atau bukan apa-apa, agar tetap hidup, bersemangat, dan generatif. Pikiran baru harus mengidentifikasi metode yang persuasif, dapat ditindaklanjuti dan dapat dilakukan dalam kerangka kehidupan masyarakat yang menuntut. Royce adalah salah satu metode tersebut dan banyak lagi. Ini adalah teknik paling segar, paling kuat, paling persuasif yang pernah saya temui secara pribadi sejak It Works. Ini adalah jawaban generasi kita untuk generasi berikutnya yang akan bertanya dengan benar, apa yang Anda lakukan untuk membantu memindahkan bola ke bawah lapangan? Inilah yang kami lakukan, baca buku Royce dan terapkan. Mitch Horowitz adalah sejarawan pemenang penghargaan PEN, eksekutif penerbit lama, dan komentator pemikiran baru terkemuka dengan byline di The New York Times, Time, Politico, Salon, dan The Wall Street Journal, dan penampilan media di Deadline, NBC, CBS Sunday Morning. Semua hal dipertimbangkan dan pantai ke pantai AM. Dia adalah penulis beberapa buku termasuk Occult America, One Simple Idea, dan The Miracle Club. Dia tinggal di kota New York. Pengantar, kamu benar.
Besar pahala bagi mereka yang membantu dan memberi tanpa memikirkan diri sendiri, karena tidak mungkin menjadi tidak mementingkan diri sendiri tanpa keuntungan. RHJ, itu bekerja. Jangan mince kata. Anda memegang bahan, resep, dan buku masak di tangan Anda untuk mengubah hidup Anda menjadi lebih baik selamanya. Scripting adalah salah satu alat paling kuat yang dapat dimiliki manusia modern di gudang senjata mereka. Apakah Anda seorang ibu rumah tangga, CEO, pelajar, atau belum memutuskan ingin menjadi apa saat dewasa nanti? Apa yang akan Anda pelajari akan mengubah hidup Anda. Itu benar-benar membuat saya takut ketika setelah bertahun-tahun coba-coba, saya akhirnya menemukan cara membuat skrip dengan cara yang benar. Ada cara yang benar. Sangat mudah, menyenangkan, dan sangat sederhana. Saya juga tidak akan berbohong kepada Anda. Skrip dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Ini dapat digunakan sebagai alat hidup utama untuk mencapai tujuan, menerima uang, bepergian, mencari jodoh, atau mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Saya berharap Anda pada akhir buku ini Anda akan menggunakan alat ini untuk kebaikan, tetapi pada akhirnya terserah Anda dan di mana etika dan moral Anda berdiri ketika menyangkut apa yang Anda pilih untuk ciptakan dalam realitas Anda. Seperti yang akan segera Anda sadari, teman baik saya, Mitch Horowitz, menulis buku yang sekarang Anda pegang menjadi ada. Secara teknis, Mitch dan saya dan Anda, pembaca yang budiman, semua naskah buku ini menjadi kenyataan. Kita akan membahasnya nanti. Yang dibutuhkan hanyalah pena dan buku catatan atau jurnal murah, atau laptopmu, atau telepon Anda, seperti korek api atau korek api. Scripting adalah alat murah yang berpotensi menciptakan perubahan besar. Anda dapat menyalakan lilin atau menyalakan patung atau api unggun bergaya Burning Man dengan korek api. Kekuatannya ada pada cara Anda menggunakan alat apapun itu selalu. Mungkin Anda pernah mendengar tentang scripting sebelumnya. Scripting adalah kata yang tidak jelas bagi saya seperti memasak. Sampai saya tahu jenis masakan apa yang dimasak, bagaimana cara memasaknya, dan siapa yang memasaknya. Kata itu sangat sedikit artinya. Ketika saya pertama kali membaca tentang skrip, dan kita akan membahasnya lebih lanjut nanti di buku ini, itu pada dasarnya berarti Anda berbicara keras-keras seperti orang gila selama 10 menit atau lebih. Gagasan yang paling sering diajarkan adalah berpura-pura bahwa Anda sedang berbicara atau menulis kepada seorang teman lama seolah-olah mimpi besar Anda telah menjadi kenyataan. Misalnya, instruksi tentang skrip yang pertama kali saya baca pada tahun 2003 mengatakan kepada saya bahwa karena saya harus berbicara pada diri sendiri, saya perlu menemukan tempat di mana orang lain tidak akan melihat saya seperti saya gila, seperti di mobil saya. Dan memilih keinginan besar yang menjadi fokus. Kemudian saya diinstruksikan untuk mulai berbicara tentang betapa hebatnya sekarang keinginan atau impian saya menjadi kenyataan. Pada dasarnya, jika Anda berpura-pura bahwa Anda sudah memiliki keinginan Anda dan berbicara tentang betapa hebatnya memilikinya, itu akan terjadi. Jadi katakanlah Anda ingin menjadi Presiden Amerika Serikat. Jika Anda menggunakan skrip seperti yang paling umum diajarkan, pertama-tama Anda akan masuk ke mobil atau ruangan yang tenang di rumah Anda. Kemudian, Anda akan berpura-pura bahwa Anda sedang berbicara di telepon dengan seorang teman dan dengan semua perasaan dan emosi positif di dalam diri Anda. Mulailah membuat naskah sesuatu dengan lantang seperti ini. Wow, sungguh peresmian yang luar biasa. Sepanjang hari adalah angin puyuh yang menakjubkan. Saya suka salad yang mereka sajikan di pesta dansa. Ada saus yang dibuat oleh koki Gedung Putih ini yang paling enak. Vinaigrette yang pernah saya rasakan. Saya masih tidak percaya saya bangun untuk pergi bekerja di Oval Office setiap hari. Ini luar biasa. Variasi lain dari gagasan skrip hanyalah
regurgitasi di atas. Mereka mengatakan bahwa alih-alih berbicara dengan lantang, tuliskan keinginan seperti itu sudah terjadi. Mereka selalu memberitahu Anda untuk benar-benar merasakan setiap hal yang Anda tulis seolah-olah itu sudah terjadi. Nikmati setiap kata, cium baunya, rasakan. Sekarang, jangan salah paham. Sebenarnya ada beberapa saran bagus yang terkubur di sana. Dan percaya atau tidak, ada beberapa landasan bagus dalam ide asli di balik skrip. Saya kira itu bisa dianggap semacam visualisasi keras atau tertulis dari impian besar Anda. Tapi ketika sampai pada itu, seperti banyak teknik visualisasi, metode scripting ini tidak terlalu efektif. Itu seperti banyak alat dan latihan yang dianut oleh guru-guru self-help atau New Thought yang bermaksud baik, menempatkan banyak orang dalam keadaan pikiran yang lebih buruk daripada sebelumnya, atau membuat mereka sangat frustrasi. Masalahnya adalah seperti banyak metode yang diajarkan untuk membantu kita memiliki kehidupan impian kita. Menciptakan naskah kehidupan baru benar-benar banyak meminta seseorang menatap realitas keinginan yang belum ada di depan mereka. Rasanya aneh, duduk di mobil bekas Anda, di luar apartemen yang Anda tinggali bersama 5 orang, berbicara di telepon tentang jet pribadi yang baru saja Anda beli. Bagi saya yang paling membuat frustrasi adalah Anda benar-benar dapat memiliki hal-hal itu. Anda benar-benar dapat menjadi apapun yang Anda inginkan dan memiliki apapun yang Anda inginkan meskipun tampaknya mustahil. Orang yang paling sukses tahu ini benar, walaupun banyak yang mungkin diam tentang hal itu. Seringkali secara tidak sengaja atau alami, sehingga mereka akan mengaitkannya dengan kekuatan khusus atau hukum. Salah satu alasan saya menulis buku ini adalah karena saya adalah bukti nyata bahwa Anda dapat mewujudkan impian Anda. Dengan beberapa metode atau peretasan yang sangat mengagumkan, seperti pembuatan skrip. Saya juga muak dengan orang-orang yang mengajarkan hal ini tidak berbicara tentang metode nyata yang berhasil. Meskipun banyak masalah dengan membuat skrip kehidupan baru yang saya temui ketika saya pertama kali mencobanya, saya terus melakukannya karena untuk setiap 100 kali skrip tidak berhasil. Ada 1 atau 2 kali ketika itu bekerja dengan cara yang membingungkan saya. Jadi saya tahu ada sesuatu di sana yang berhasil, tetapi ada masalah dengan metode yang tidak bisa saya tempatkan. Saya bahkan tidak mencari masalah, tetapi saya terus mengamati bahwa tingkat keberhasilan skrip tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk teman lain yang mencoba cara skrip yang diterima secara umum dan dipahami ini, ya, cukup suram. Itu berhasil sekitar 5% dari waktu untuk saya. Oke, mungkin 10% dari waktu jika saya murah hati. Tapi persentase kecil dari waktu yang bekerja sudah cukup bagi saya untuk terus mencoba mencari tahu apakah ada cara untuk membuatnya bekerja 100% dari waktu. Saya tahu ada sesuatu untuk skrip dan tidak peduli seberapa keras saya mencoba mengabaikannya. Ada sesuatu di sini, Royce, mengulangi berulang-ulang dalam pikiran saya tidak akan diam. Inilah masalah lain yang saya temukan selama hidup saya sebagai siswa dari hal ini. Banyak orang yang mengajar self-help, New Thought, atau teknik spiritual sering tidak memiliki semua informasi, berbohong, meninggalkan beberapa instruksi yang sangat penting, menyederhanakan, mengecilkan audiens dasar mereka, mencoba untuk mendapatkan audiens yang terlalu besar, atau hanya berusaha sangat keras untuk menemukan kembali roda batu asli pemikiran baru yang buruk dan pemikiran positif yang pada dasarnya hanya menjadi tumpukan debu. Hal lain adalah bahwa banyak guru takut untuk berbicara tentang bagaimana semua ini menciptakan hidup Anda seperti yang Anda inginkan, benar-benar bekerja. Jika mereka bahkan tahu bagaimana semuanya benar-benar bekerja, atau jika mereka mempertimbangkan untuk membicarakan semuanya, mereka akan diejek atau takut diejek.
Dengar, aku tidak membenci guru pemikiran baru. Siapapun yang cukup berani untuk pergi ke ruang publik dan mengajarkan hal-hal ini saya hormati. Beberapa guru bahkan tidak tahu bahwa mereka berbohong atau menahan beberapa langkah kunci untuk metode tertentu. Mengapa? Karena apapun yang mereka ajarkan telah diulang dari sumber aslinya di banyak buku selama 100 tahun terakhir, sehingga guru baru bahkan tidak tahu bahwa mereka berbohong karena kelalaian. Ini karena pada titik tertentu langkah-langkah kunci ditinggalkan dan kemudian banyak penulis dan guru yang bermaksud baik mengulangi metode atau alat isi kosong dengan langkah-langkah yang hilang. Tidak ada rahasia, hanya ada setumpuk penemuan dan ide lama yang dikemas ulang sebagai baru atau tersembunyi dengan langkah-langkah yang hilang. Saya telah menemukan bahwa banyak orang takut untuk turun ke parit, mengotori tangan mereka dan menguji metode ini. Butuh waktu hampir 4 tahun sejak saya pertama kali membaca tentang skrip pada tahun 2003 untuk mengetahui kuncinya. Itu dengan mengerjakannya hampir setiap hari selama 4 tahun itu. Membuang apa yang tidak berfungsi, menyimpan apa yang berhasil, membongkar konstruksinya, dan membangunnya kembali dari bawah ke atas sampai saya menemukan apa yang berhasil. Membangun roda yang sama sekali baru, sebagai gantinya mencoba untuk menemukan kembali yang lama. Saya sangat beruntung karena saya dibesarkan dalam keluarga yang mengajari saya tentang berpikir positif, pemikiran baru, dan prinsip-prinsip swadaya sejak usia sangat muda. Metode skrip unik saya bukan satu-satunya alat yang saya miliki di kotak peralatan saya, tetapi sama pentingnya untuk menciptakan apapun yang saya inginkan dalam hidup saya, seperti halnya membangun rumah. Saya berusia 19 tahun ketika saya mendarat di resep pemenang, seolah-olah untuk scripting. Karena saya dibesarkan bersama ibu dan nenek saya yang mengajari saya hal-hal ini dan telah menguasai banyak hal dengan baik. Selalu mudah untuk mempelajari atau menciptakan cara baru dalam memanfaatkan teknik pikiran baru. Dan saya biasanya dapat melakukannya dengan sangat cepat. Jadi, bagi saya, fakta bahwa butuh 4 tahun yang solid bagi saya untuk memahami skrip adalah hal yang tidak biasa. Namun, imbalannya dan masih terus berlanjut sangat berharga. Inilah kabar baik tentang metode saya. Itu tidak mengharuskan Anda untuk berbicara sendiri dengan suara keras seperti orang gila atau menulis cerita panjang lebar tentang hal-hal yang tampaknya mustahil bagi Anda. Ini sangat fleksibel dan mudah dipelajari. Berhasil cepat. Dengar, sejujurnya, saya awalnya menemukan metode skrip ini untuk alasan yang murni egois. Saya sangat ingin memesan pekerjaan akting tertentu di acara TV tertentu. Saya kebetulan mendarat di metode skrip yang tepat beberapa minggu sebelum peran ditetapkan untuk dilemparkan. Dan metode skrip saya berhasil. Itu berhasil untuk banyak hal. Ia bekerja sangat-sangat baik untuk banyak hal. Apakah saya seorang psikopat yang akan memberitahu Anda bahwa scripting akan menyembuhkan penyakit Anda dan memberitahu Anda untuk tidak pergi ke dokter? Tidak. Pergi ke dokter. Apakah saya gila dan akan memberitahu Anda bahwa karena orang tidak menulis atau menggunakan pemikiran positif, mereka meninggal dalam bencana atau bencana yang mengerikan? Tidak, semua pembicaraan seperti itu adalah omong kosong dan saya benci ketika guru menyalahkan korban. Pernahkah saya tersandung, mengacau, atau menghentikan praktik penulisan skrip saya yang unik kapan saja dalam hidup saya sejak saya berusia 19 tahun? Ya. Apakah saya sejak itu menyadari bahwa itu adalah alat dasar dan bodoh bagi saya untuk berhenti melakukannya untuk jangka waktu yang lama? Iya. Sudahkah saya menemukan bahwa ada banyak hal baru dan bahkan lebih menarik dalam hal menciptakan dan mewujudkan impian saya, impian Anda selain skrip? Iya.
tapi temanku Mitch yang menulis kata pengantar. Benar ketika dia mengatakan bahwa saya perlu menulis buku tentang scripting. Bagi kita untuk menjelajah ke masa depan pemikiran baru, mewujudkan dan menciptakan kehidupan impian kita membutuhkan landasan yang kokoh. Saya senang berbicara dengan Anda tentang skrip, dan itu akan menjadi bagian terbesar dari buku ini. Ini karena ini berhasil, dan saya bermaksud agar Anda mendapat manfaat besar dari mengetahui cara melakukannya dan menerapkannya ke dalam tindakan. Tetapi kita juga akan berbicara tentang masa depan dan bagaimana terobosan teknologi dan ilmu pengetahuan baru, selain fisika kuantum yang digunakan secara mendalam dan sering salah, menunjukkan cara-cara baru yang luar biasa untuk menciptakan realitas kita, dan mengapa mereka mungkin benar-benar bekerja. Jangan biarkan kata manifest membuat Anda takut. Apakah Anda pernah berbelanja online? Jika demikian, Anda telah terwujud. Pernahkah Anda berbelanja di Amazon menggunakan layanan Prime mereka? Dapatkah Anda bayangkan apa yang akan dipikirkan oleh para guru dan guru asli pemikiran baru, pemikiran positif dan manifestasi dari 150 atau bahkan 15 tahun yang lalu tentang dunia kita hari ini? Jika Anda memberitahu mereka bahwa Anda sekarang dapat memikirkan cangkir kopi, menarik foto cangkir itu di layar ajaib, tablet atau komputer Anda. Ketuk jari Anda di layar ajaib itu dan kemudian cangkir kopi yang tepat itu muncul di pintu Anda 2 jam kemudian. Mereka akan kehilangan akal karena kegembiraan. Kita hidup di dunia di mana manifestasi instan semakin dekat dan semakin dekat untuk berada. Jika belum menjadi bagian dari realitas kita, scripting dan semua yang akan kita bicarakan benar-benar semudah memesan cangkir kopi dari Amazon atau download lagu atau membaca buku. Oke, teman-teman, ini adalah perkenalan awal dari bukunya. Nanti kita akan ketemu lagi pada bagian 1. Yaitu permisi, hidup Anda menunggu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga bagikan. Terima kasih untuk kesediaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.